dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa menyapa Anda semua. Bertemu kita dalam live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema Tarbiyah Islamiyah. Tentunya bersama pengasuh live interaktif ini Ustadzun Al-Fadil Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah terhubung kita bersama pemateri kita pada kesempatan ini. Beliau live langsung dari kediaman beliau Temanggung, Jawa Tengah, Ustadzun Al-Fadil Ustadz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakumullah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum. Yo sehat-sehat semua. Amin. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan, dan bisa insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah merespon pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV dan kaum muslimin insyaallah taala Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Kita sapa para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kami ucapkan terima kasih kepada radio yang telah merilai acara kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, kita minta nasihat dari Ustadz kepada Ustadz. Falyatafadhal mashkura ma'jura muwaffaqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, marilah kita senantiasa memotivasi diri dalam talabul ilm, menambah ilmu, menambah amal, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengisi aktivitas ini dengan ketaatan. Terutama adalah talabul ilm yang merupakan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan setiap penuntut ilmu, bagaimanapun keadaannya, selama dia ikhlas ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan kesempatan untuk berada di dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan talabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan memberikan karunia yang begitu besar
dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hal tersebut dengan mengatakan nadharallahu imra'an sami'a minni hadithan faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin laisa bifaqih atau rubba hamil fiqhin laisa bifaqih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan memberikan kecerahan kepada seseorang yang mendengarkan dariku sebuah hadis, kemudian dia menyampaikannya, dan bisa jadi seorang yang membawakannya bukanlah seorang yang faqih. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ini adalah doa dari Nabi SAW kepada umatnya. Siapa di antara mereka yang mendengar dari beliau alaihi salatu wassalam dan kemudian menjadikan apa yang dia dengar itu sebagai amanah yang dia sampaikan kepada yang lainnya. Dan beliau katakan ada 4 martabah di dalam hal tersebut. Martabah yang pertama dan yang kedua adalah mendengarnya dan berupaya untuk mengingatnya, yaitu mendengar ilmu, kemudian menyimpan ilmu, dan yang kedua adalah mengingatnya, ya, supaya tidak hilang ilmu tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya, serta yang keempat adalah menyampaikannya. Ya. Maratib ilmu atau talabul ilmi ini adalah maratib yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dimulai dari niat yang ada di dalam hatinya, ya, berupaya agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan baginya ilmu, memberikan kepadanya ilmu, dan kemudian memberikan taufik kepadanya untuk mengamalkannya, dan terusnya menyebarkan ilmu tersebut kepada umat manusia seluruhnya. Nah, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, adalah doa yang begitu butuh kita setiap Muslim untuk bisa mendapatkan. Oleh karenanya setiap perjalanan kita, setiap usaha kita, setiap aktivitas kita dalam rangka thalabul ilm adalah merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, dan kita berupaya untuk benar-benar berusaha agar kita sampai ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang telah dipilih dari seluruh umat manusia, dimulai dari para al-anbiya alaihimussalatu wassalam, kemudian mereka orang-orang yang menjadi warathatu al-anbiya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas nasihatnya. Di saat kita lalai saat ini, alhamdulillah Allah berikan kita melalui Ustaz Nafi untuk dinasihatinya kita untuk terus semangat menuntut ilmu, dan semoga dengan menyaksinya kita acara ini termasuk salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman, pemirsa Fadwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami senantiasa mengajak Anda semua untuk ta'awun bersama kami dalam menyebarkan dakwah Islam melalui Fadwa TV yang bisa Anda donasikan harta Anda di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan kami mengajak Anda juga untuk bertanya langsung, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum di 021 2123 2333 021 2123 2333. Tentunya berkaitan dengan tema kita Tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, izinkan kita bacakan pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fadwa TV Ustaz. Hayakumullah. Nah, yang pertama Ustaz dari Ibu Andiana di Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga memiliki 2 anak. Yang pertama umur 4 tahun
5 bulan, dan yang kedua umur 1 tahun 7 bulan. Seseorang berumah tangga yang masa kecilnya sering dimarahin orang tua, sering dipukul atau dicubit oleh orang tua. Saya sebelum menikah sayang-sayang sama anak-anak, akan tetapi ketika sudah menikah dan punya anak, saya mulai kasar, apalagi kalau anak saya sering nangis, kadang tanpa sebab yang jelas. Nah, ketika saya capek, kadang main cubit. Saya sadar itu berdosa. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua di dalam tarbiyatul abna, memberikan taufik untuk memberikan yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita berupa nikmat tenaga, nikmat pikiran, nikmat ilmu dalam rangka untuk tarbiyah tersebut. Dan kita tahu bahwasanya tarbiyah adalah bagian dari dakwah, atau tarbiyah merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang melakukannya harus memiliki sifat-sifat sebagai seorang yang murabbi, yakni seorang yang mendidik. Apakah dia adalah seorang guru, apakah dia adalah bahkan seorang ayah atau seorang ibu yang sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu pada asalnya adalah pada pundak mereka untuk anak-anak mereka. Kita tahu bahwasanya unsur sabar di dalam masalah ini adalah unsur yang sangat penting dalam tarbiyah dan juga dakwah, dalam pendidikan dan dalam penyebaran dinul Islam ini. Ya. Bahkan kesabaran ini adalah merupakan kunci yang tidak bisa tidak, karena seorang nabi dibekali oleh kesabaran atau dibekali dengan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik umat. Maka apabila kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga perlu berupaya untuk mendidik diri kita bersabar di dalam tarbiyah dan juga dakwah. Innama sabru bitasabbur. Dan kesabaran itu adalah dengan cara kita melatihnya. Ada sebagian orang diberikan nikmat berupa sifat sabar. Sebagian orang perlu mendidik dirinya, bahkan berjuang keras untuk menjadi seorang yang sabar. Insya Allah baik penanya ataupun kita semuanya menyadari akan hal itu. Yang jelas bahwa apabila ada kesadaran, maka itu adalah modal yang terbaik untuk kemudian kita berupaya memperbaiki dari kekurangan-kekurangan kita. Ya. Terutama bahwa apa yang kita hadapi tersebut juga dihadapi oleh semua orang. Ya. Namun yang membedakannya adalah anak-anak kita sendiri sesungguhnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga sangat penting untuk kita menambah kesabaran kita. Kitalah sebagai kedua orang tua yang sangat peduli mestinya kepada anak-anak kita. Kenapa? Marah itu sesungguhnya merupakan perkara yang harus dijauhi. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita bahwasanya ketika seorang lelaki meminta wasiat kepada beliau, maka beliau menunjukkan untuk la taghdab, jangan engkau marah. Marah dari syaitan dan marah menyebabkan hal-hal yang tidak positif, ya, apalagi kepada anak-anak yang sesungguhnya mereka itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang belum sepenuhnya berdasarkan
kemampuan mereka untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, ya. Apalagi yang disebutkan nampaknya anaknya masih relatif sangat kecil, ya. Ketika dikatakan bahwasanya kadang menangis tanpa sebab, ya, sebenarnya dia mungkin menangis karena sebuah sebab, ya, tetapi dia belum tahu bagaimana mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya, sehingga yang dominan darinya adalah tangisan. Dan bagi seorang ibu mestinya juga membekali perkembangan usia anak dan hal-hal yang terkait dengan psikologis mereka. Ada tangisan yang kadang-kadang ya kita abaikan saja, ya tidak perlu ditanggapi. Ada tangisan yang kita perlu menanggapi dengan sekedarnya. Ada tangisan yang mungkin kita perlu mengatakan kepadanya boleh menangis tapi tidak perlu lama-lama dan seterusnya, ya. Oleh karenanya intinya adalah pada dua hal. Yang pertama, hendaklah kita melatih diri kita dengan kesabaran, ya. Dan kita yakini bahwasanya sabar itu adalah cara yang terbaik untuk mendidik siapapun, ya. Bahkan para nabi diperintahkan untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak yang kecil yang memang mereka masih dominan menangis, atau mereka yang masih dominan bermain, yang sesungguhnya itu adalah bagian dari cara dia belajar, ya. Kita juga bisa bermuamalah dengan gejala-gejala tersebut sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Masya Allah, fikum barakallah Ustaz wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ikhwatul iman pemirsa Fauda TV rahimani wa rahmakumullah, kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz dari Ummu Aisyah di Jawa Timur, Kabupaten Jember. Ustaz izin bertanya. Ahsanallahilaikum. Usia berapa anak laki-laki dan perempuan dipisahkan tidurnya? Yang kedua, usia berapa anaknya tidur dipisah dari ibunya? Kemudian yang ketiga, pernah mendengar jika suami yang jengkel tapi istrinya tidur, salat istri tidak diterima, bagaimana bila sebaliknya istri yang ngomel tapi suaminya yang malah tidur? Diterimakah salat suaminya, Ustaz? Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Adapun pertanyaan yang pertama terkait dengan di usia berapa anak lelaki dan anak perempuan ketika tidur. Nah, Maka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriquhum fil madaji' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkanlah salat kepada anak-anak ketika mereka sudah memasuki usia 7 tahun, dan berikanlah pukulan, yakni pukulan pendidikan kepada mereka ketika sudah sampai usia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka di dalam tidur, ya. Maka hadis ini menjadi sandaran di dalam masalah memisahkan tempat untuk lelaki dan perempuan di saat tidur, ya. Sebagian ulama wallahu taala alam mengembalikan kepada usia yang 7 tahun, ya. Bahwa diperintahkan untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan demikian pula dalam tafriq al-madhaji, ketika tidur. Tapi sebagian ulama mengembalikan kepada usia 10 tahun.
Tapi hal ini wallahu taala alam intinya adalah saddan lidzari'ah, yaitu untuk mencegah perkara-perkara fitnah yang mungkin terjadi apabila berkumpul antara lelaki dan juga perempuan, ya. Maka apabila sebelum usia 10 tahun malah sudah balik, maka sudah wajib untuk kemudian dipisahkan, ya. Dan kebanyakan ulama Allah taala alam menyebutkan bahwa dalam hadis tersebut sesungguhnya kembali kepada usia 10 tahun di dalam masalah tafriq al-madhaji', yaitu memisahkan tempat tidur. Kemudian yang kedua, bolehkah anak kecil atau anak-anak tidur dengan ibunya? Ya, ya. Pada dasarnya bahwa tidak dibolehkannya tidur bersama antara laki dan perempuan, khususnya dalam hal ini dalam lingkup keluarga, adalah karena saddan lidzari'ah, ya, karena untuk menghindari perkara-perkara yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan fitnah laki-laki dan fitnah perempuan. Makanya anak-anak kecil juga diminta untuk izin ketika ingin masuk ruangan ayahnya atau ruangan ibunya atau kamar kedua orang tuanya. Ya. Dalam hal ini maka sesungguhnya itulah yang ditekankan oleh para ulama, ya. Sehingga pada dasarnya ketika sudah dipisahkan tidur mereka antara laki dan perempuan, demikian pula dengan ayahnya dengan ibunya, ya. Sebagian ulama menjelaskan intinya karena ini adalah untuk saddan lidzari'ah, maka ketika ada keperluan tentu dan aman dari fitnah tentu tidak mengapa atau tidak masalah, ya, ketika aman dari fitnah dan ketika ada keperluan tertentu yang memang harus seperti itu, ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan ketiga, kaitannya dengan apabila istri tidur jika suami marah atau gimana, mungkin bisa diulang? Untuk yang ketiga tadi, ya, untuk yang ketiga tadi, intinya pernah mendengar jika suami yang jengkel tapi istrinya tidur, sholat istri nggak diterima. Bagaimana bila sebaliknya? Nah, ini wallahu ta'ala alam, mungkin maksudnya adalah berkaitan dengan hadis, yaitu la'nat al-malaikah, ya, la'natil malaikatu, ya, bahwasanya para malaikat melaknat, ya, ketika istri, ya, tidak memenuhi, ya, idza da'aha zaujuha ila firashin, ya, kalau suaminya memanggilnya untuk keperluan hajat, hubungan antara suami istri, akan tapi dia menolaknya, ya. Jadi ghadib, marah terhadap istrinya karena sebab tersebut, ya. Jadi wallahu ta'ala alam, mungkin maksudnya pertanyaan itu berkaitan dengan hadis ini, ya. Jika pertanyaan tersebut berkaitan dengan hadis ini, maka hal tersebut adalah merupakan wa'id, ancaman, yaitu laknat malaikah, ya. Jika sebabnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, atau sebabnya adalah karena istri tidak memenuhi hak-hak suami, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, ya. Adapun karena sebab-sebab yang lain, ya, maka wallahu ta'ala alam, tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam masalah ini, ya. Kemudian apabila yang terjadi adalah sebaliknya, ya, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, bagaimana? Wallahu ta'ala alam, saya juga tidak mengetahui, akan tapi
di antara yang ditunjukkan oleh para ulama untuk keutuhan sebuah rumah tangga, ya tentu harus ada kerjasama antara suami dan istri. Ya, istri menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, suami juga menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awun ya untuk menjadikan keluarga adalah keluarga yang baik, yang ada di dalamnya sakinah, yang ada di dalamnya rahmah, ya. Meskipun diriwayatkan dari atau diceritakan dari para sahabiat, ya, bahwasanya apabila suami-suami mereka dalam keadaan marah, maka sebagai adab, ya, para istri bersegera untuk melakukan musalahah, ya, untuk berusaha mencairkan suasana, ya, agar suasananya tentram, suasananya damai, tidak ada masalah. Sampai pun apabila yang salah adalah suami, demi untuk keharmonisan rumah tangga. Tetapi di antara poin yang kita perlu perhatikan adalah bahwa ada kewajiban buat istri, tapi juga tetap suami juga harus memperhatikan kewajibannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada masing-masing haknya, sehingga ada hak istri yang harus dipenuhi dan ada pula hak suami yang harus dipenuhi. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Saudara Agung Hidayat di Sumatera Selatan, Kota Palembang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak saya umur 8 tahun, rajin azan di masjid, belajar azan dari guru ngajinya, dan sempat juara 2 lomba azan tingkat RT. Di masjid dalam rangka lomba 17 Agustus, ada salah satu pengurus masjid yang mengatakan anak saya belum balik, sehingga tidak sah azannya. Katanya mengutip dari hadis Bukhari, kalau sudah balik baru boleh azan di masjid. Mohon jawabannya Ustaz. Nah, Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Para ulama sepakat bahwa azan anak yang belum mumayyiz tidaklah sah, yang belum mumayyiz, ya. Azan anak yang belum mumayyiz tidaklah sah, ya. Bagaimana dengan anak yang mumayyiz? Dan mumayyiz itu dimulai usia sekitar 7 tahun. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan sah, ya, sebagaimana imamah salat misalnya, ya. Sebagian mereka mengatakan tidak sah, ya, kecuali apabila ada yang lainnya. Maksudnya karena azan adalah amanah, ya, yang kaitannya dengan waktu, ya. Karena salat akan sah kalau sudah masuk waktunya. Demikian pula mungkin berkaitan dengan buka puasa misalnya, ya, maka harus jelas, ya. Jadi di antara syarat-syarat muadzin itu adalah al-aqil, ya, al-muslim, al-balik, ya, yang dikatakan oleh ulama, ya. Apakah kaitannya dengan al-mumayyiz tadi? Ya, itulah ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasanya sah apabila di tempat tersebut ada orang-orang lain yang juga azan, artinya diketahui bahwasanya waktunya benar-benar sudah masuk, ya. Dan bahwasanya dia benar-benar tahu, ya, apa yang diucapkannya, ya. Nah, oleh karenanya sebaiknya anak seusia mumayyiz misalnya tetap dimotivasi, ya, untuk kemaslahatan, ya, bahwa dirinya rajin ke masjid, ya. Kemudian tidak mengapa kalau seandainya tidak azan, ya, tetapi tetap senang untuk hadir di masjid. Jadi lebih baik, wallahu taala alam, ya, dari permasalahan ini azan tetap diberikan kepada seorang yang sudah balik, wallahu taala alam.
Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatul iman, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333, 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Berikutnya kita bacakan Ustaz dari Abdul Lani, Bapak Abdul Lani di Banten, Kota Tangerang Selatan. Namun seperti yang sudah ada penelpon terhubung, kita coba angkat terlebih dahulu Ustaz. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Sukabumi, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan ya, ini pertanyaan titipan yang satu dari anak-anak. Dia baru menginjak mau 11 tahun ya. Katanya dia, apakah boleh zikir muqayyad setelah sholat Jumat? Dan satu lagi dari anak ya, kalau kita lagi sholat itu kan terus kita menguap gitu, apakah perlu ditutup gitu mulutnya? Apalagi kalau lagi duduk tasyahud itu kan telunjuknya lagi menunjuk ke arah kiblat ya. Apakah harus menutup mulut yang sedang menguap itu dengan tangan yang sebelah mana itu? Kalau memang harus ditutup. Itu saja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu hamba Allah di Sukabumi. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya Ustaz? Insyaallah. Nah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama bahwasanya sebagaimana ketahui bahwasanya ada al-adhkar al-mutlaqah dan al-adhkar al-muqayyadah, atau zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Maksudnya zikir yang mutlak adalah zikir yang tidak terkait dengan ibadah-ibadah tertentu, artinya bisa diucapkan kapan saja ya. Seperti seorang ingin zikir dengan la ilaha illallah, ingin zikir dengan kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, misalnya ya, astagfirullah misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah zikir muqayyad, dan muqayyad itu kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Tadi misalnya kaitannya dengan wudu, misalnya kaitannya dengan bacaan-bacaan tertentu, termasuk adalah zikir-zikir ba'da as-salat ya. Jadi zikir ba'da salat ya, wallahu taala alam, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, itulah yang disebut dengan zikir muqayyad. Adapun yang kedua adalah kaitannya dengan apa tadi ya? Salat nguap Ustaz. Saat salat seseorang menguap ya. Nah, ini kaitannya dengan harokat ketika sholat, yaitu bergerak ya, selain gerakan-gerakan sholat ya. Terjadi penjelasan di antara para ulama, tetapi wallahu ta'ala alam, yakni gerakan-gerakan yang sedikit karena keperluan, maka itu tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat, wallahu ta'ala alam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu hamba Allah di Sukabumi, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung di 021 2123 2333, 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan telah kita bacakan tadi, kita ulangi lagi dari Bapak Abdul Lani di Banten, Kota Tangerang Selatan. Ustaz izin bertanya, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika mengasuh anak laki-laki yang ditelantarkan di depan pintu rumah? Sekarang sudah dewasa, tapi anak tersebut susah diatur dan hidupnya semaunya ia saja. Apakah berdosa orang yang mengasuhnya ketika anak tersebut berbuat dosa? Orang tua kandung anak tersebut masih hidup. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Bahwa yang ditanyakan oleh saudara kita ini berkaitan dengan seorang yang berada di dalam asuhannya tetapi sesungguhnya tidak berada di dalam tanggung jawabnya. Maka yang dia lakukan ini adalah tatawu'an, adalah ta'awunan alal birri wa taqwa, ihsanan alal ghair, yaitu berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain ya.
dan membantu dalam pengertian yang seperti ini adalah perkara yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dia tidak hanya membantu keperluan yang sifatnya makan, minum sampai kepada masalah pendidikan, ya. Namun tanggung jawab karena memang tidak ada taukil di situ, ya, tidak ada tabani, ya, dia zahir pertanyaannya adalah dia melihat seseorang yang membutuhkan bantuannya, kemudian dia tolong, ya. Maka kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau perbuatan-perbuatan yang mungkin bahkan tadi disampaikan sangat tidak mau taat, ya, itu termasuk hal-hal yang sesungguhnya dalam kategori kemungkaran dari orang lain, ya, karena dia bukanlah siapa-siapa dari apa yang saya pahami. Dan kemudian kalau begitu adalah merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya tetap, ya. Adapun baginya maka tetap bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam bentuk nasihat, ya, dalam bentuk doa yang lebih penting, ya. Insyaallah semoga dengan terus didoakan dia akan berubah menjadi baik, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak, ya, dengan balasan yang baik dan menjadi tabungan pahala yang banyak di akhirat, karena memang membantu orang yang sangat membutuhkan sesungguhnya bantuan kita, terlepas dari apakah orang tersebut kemudian seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita harapkan, tapi perbuatan kita tidaklah hilang. Amalan saleh tetaplah amalan saleh, ya. Namun saya menegaskan kembali untuk tetap mendoakannya, semoga satu saat dia luluh, satu saat dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah keliru dan kembali kepada kondisi yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Ibu Dwi di Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Ustaz izin bertanya. Ahsanullahu saya mau nanya, apa yang harus saya lakukan Ustadz ketika saya mengetahui ternyata anak saya diam-diam menjalin hubungan sama cowok alias pacaran. Padahal selama ini sudah saya ingatkan anak saya untuk tidak pacaran. Kemarin saya begitu marah sama anak saya. Dan sepertinya dia juga nggak suka dengan kemarahan saya. Alhasil sekarang anak saya dan anak saya itu diam-diam nggak bertegur sapa dengan saya. Dan saya sangat sedih Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Alhamdulillah bahwa kemarahan ibunya insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu adalah kemarahan yang sangat wajar, dan bahkan kita juga terkadang perlu untuk menunjukkan hal itu sebagai pembelajaran kepada anak bahwasanya itu memang perbuatan yang terlarang, ya, yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi sudah didahului dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, kemudian ketika itu dilanggar maka kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ternyata bahwa itu menimbulkan efek, ya, kita perlu mencari cara, ya, mencari cara yang terbaik, ya. Karena kemarahan kita tadinya adalah dalam rangka untuk mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan membahayakan dirinya, ya. Tapi mungkin hal tersebut belum sepenuhnya disadari, dimengerti, tetapi tidak sampai kepada hatinya yang
paling dalam untuk menyadari bahwa hal tersebut tidak bermanfaat baginya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, oleh karenanya carilah cara yang terbaik untuk bisa berkomunikasi kembali. Sebab komunikasi ini adalah pintu yang tidak boleh tertutup. Ya. Kalau pintu ini tertutup, maka dia mungkin akan membukanya kepada orang lain yang bisa jadi lebih parah, ya. Bisa jadi malah bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh kita, ya. Oleh karenanya berusahalah untuk membuka dahulu, ya, yaitu terjalin komunikasi yang baik, ya. Mungkin bicara yang lain dulu, mungkin dengan teknik-teknik yang ya dia tidak sadari bahwa intinya di situ kita ingin menjalin komunikasi. Ya. Kemudian kalau nanti terjalin komunikasi, maka bila saatnya sudah tepat, karena perkataan itu apabila disampaikan dalam waktu yang tepat, disitulah yang kita harapkan benar-benar mengena. Kadang-kadang perkataan benar tapi cara menyampaikannya atau waktu menyampaikannya tidak tepat, makanya kemudian terjadi tidak saling tegur sapa, ya. Bahkan sesungguhnya ini sesuatu yang sama-sama kita sayangkan karena antara ibu dengan anak. Jadi kalau sudah terjalin lagi komunikasi, maka perlu untuk diajak bicara baik-baik saja, ya, tentang pacaran. Bahas saja pacaran, tetapi tidak dengan emosional, ya. Tetapi dengan arah yang insya Allah dia juga bisa menerimanya, ya. Madarat-madarat, hal-hal negatif yang mungkin akan timbul dengan kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, ya. Atau apa maksudnya, misalnya apa tujuannya, misalnya apakah benar pacaran tersebut maksudnya agar bisa menikah. Nah, kalau memang sudah pada usia nikah, kemudian sudah seperti itu, orang tua memang juga sudah harus berpikir, ya, apakah anaknya yang misalnya sudah usia nikah, ya, dalam hal ini, maka segera, ya, atau bagaimana caranya untuk mengatur secara teknis bisa dibicarakan bersama. Buat dia terbuka, buat dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan apa yang sesungguhnya dia inginkan dengan pacaran dan sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau ternyata memang dia tidak bertujuan untuk sampai kepada menikah dan sebagainya, atau usianya masih terlalu jauh dari menikah, maka kita lebih sampaikan kepadanya perkara-perkara yang mungkin sangat negatif akan bisa saja terjadi, dan sebaiknya itu dijauhi karena menyegerakan sesuatu yang belum saatnya itu akan menimbulkan kerugian-kerugian yang mungkin pada akhirnya akan merusak masa depannya, ya. Tapi kalau ternyata memang sudah keinginannya menikah tapi masih perlu waktu, itu semuanya butuh penjelasan kepada dirinya. Saya melihat bahwasanya untuk yang seperti ini perlu dibicarakan baik-baik dengan terbuka kepada anak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita memang harus sabar, ya. Maksudnya kepada orang lain mungkin kita bisa bersabar. Kemudian yang dihadapi oleh para nabi juga orang-orang yang luar biasa, pun Nabi disuruh untuk memulai dengan kelembutan. Begitu pula dengan anak kita yang salah, yang keliru, ya, supaya nanti nasihat kita itu efektif. Kita harus bisa untuk mencoba berkomunikasi dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban, nasihat serta penjelasan dan solusinya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita akan bacakan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini dari saudara Muhammad Putra di Lampung Barat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya baru saja diterima menjadi pegawai negeri di guru SD. Yang masih mengganjal di pikiran saya kalau menjadi pegawai negeri tersebut mengajar akan terjadi ikhtilat antar siswa dan siswi. Belum lagi ikhtilat di kantor kalau lagi kumpul-kumpul dan yang lainnya.
apakah itu dilarang mutlak Ustaz? Kemudian kedua, apakah seberdosa mengajar di sekolah umum SD yang terjadi ikhtilat? Silakan Ustaz. Rabbil alamin, wassalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin. Usia SD itu usia yang dimulai dari kelas 7, yang usianya 7 tahun, ya. Kelas 1 afwan, ya. Kelas 1 itu usianya 7 tahun, kalau kelas 7 kan kelas 1 SMP, ya. Ya, kemudian kelas 2 baru 8 tahun. Nah, usia-usia yang belum balik pada dasarnya kita hanya melatih mereka, ya, membiasakan mereka, ya, untuk tidak terjadi ikhtilat, kecuali kalau ada jelas indikasi-indikasi yang membahayakan, terjadi fitnah. Karena zaman sekarang ya waliyadzubillah, ya, terjadi banyak perkara-perkara yang buat kita di luar nalar, kadang tidak masuk akal, ya. Anak seusia, ya, 7 tahun, 8 tahun, ya, karena pergaulan mungkin tidak di antara mereka dengan bahkan orang lain, ya, terjadi fitnah yang macam-macam, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan, ya. Jadi sebelum usia balik pada dasarnya pemisahan antara laki dan perempuan itu adalah untuk pembiasaan, untuk penyiapan, ya, agar mereka benar-benar terpisah dalam arti yang syar'i ketika sudah berusia balik. Karena pada kehidupan keseharian kita, ikhtilat itu terjadi di mana-mana, ya. Terjadi di mana-mana. Ikhtilat dalam arti bukan karena kesengajaan, artinya karena keperluan, karena hajah, ya. Maka terjadi ikhtilat di pasar, terjadi ikhtilat di jalan, terjadi ikhtilat di mana-mana, tapi karena hajah, bukan karena kita ingin saja ikhtilat, ya. Kenapa? Karena memang ikhtilat pada dasarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga para wanita, ya, dengan penjagaan yang sesungguhnya sangat menguntungkan mereka, ya. Nah, jadi hal ikhtilat itu wallahu taala alam dijelaskan oleh para ulama adalah termasuk perkara yang dilarang, bukan karena zatnya, tetapi karena memang saddan lidari'atil fitnah, karena menutup pintu untuk terjadinya fitnah. Dan perkara-perkara yang dilarang karena menutup pintu terjadinya fitnah, ya, kadang bisa dibolehkan karena perkara-perkara yang hajah, ya. Nah, kita ada keperluan tidak dengan mengajar, dalam arti apa? Dalam arti mungkin kita masih bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, ya, atau kita tidak bisa, kecuali kerja itu tidak ada bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan pekerjaan itu, ya, dilakukannya hanya karena hajah tersebut, ya, ya. Kalau perkara-perkara yang diharamkan karena zatnya, maka dibolehkannya ketika ada darurah, ya. Jadi dari kaidah ini semoga benarnya bisa memahami bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan. Dan pada dasarnya secara umum kita mendukung para guru, para pegawai, ya, yang berusaha mengabdikan dirinya untuk masyarakat melalui jalur-jalur pendidikan, dan itu adalah perjuangan yang sangat baik. Wallahu ta'ala. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya Ustaz. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan saudara Muhammad Putra di Lampung Barat, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini Ustaz. Tanpa terasa 1 jam sudah bersama-sama kita istifadah dengan apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Hayakumullah barakallahu fikum Ustazana.
Demikian pemirsa pendengar dan dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Juga bisa Anda kunjungi situs kami di www.fatwatv.id. Dan tentunya kami terus mengajak Anda semua untuk ta'awun bersama-sama dalam menyebarkan dakwah Islam dan Sunnah melalui Fatwa TV yang bisa Anda kirimkan donasi Anda di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian, syukran, jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.